semuanya, selamat datang di Berbisik Geni, berbincang asik with Geni. Nah, kali ini aku dan Sarah akan berbagi pengalaman dan informasi mengenai seleksi mandiri dan prestasi istimewa UPI. Kenalin dulu, aku Farah Restiadi Prawira, biasa dipanggil Farah atau Cipar, dari jurusan PGSD Bumsil tahun 2020 dengan jalur masuk seleksi mandiri. Nama aku Sarah Anissa, aku masuk lewat jalur prestasi istimewa UPI dan sekarang aku ada di jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Jadi, seleksi mandiri merupakan jalur untuk masuk ke semua universitas. Kan setiap universitas itu terutama PTN, ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan yang terakhir itu SM atau seleksi mandiri. Nah, biasanya SM ini pendaftarannya itu setelah SBMPTN. Di jalur PI itu adalah jalur prestasi untuk masuk UPI. Prestasinya bisa apa aja, mau itu di bidang olahraga, bidang seni, sastra, olimpiade, dan lain sebagainya. Jadi persyaratan dalam mengikuti SM ini hanya lulusan SMA, MA, SMK, atau paket C tahun 2021, 2020, dan 2019. Serta mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi nantinya. Oh ya, untuk memilih prodi SM ini dapat memilih 2 prodi pada kelompok bidang yang sama, seperti bidang minat kependidikan atau non-kependidikan, dan minat kelompok saintek, sosum, atau bahasa. Tapi, apakah setiap univ itu memiliki persyaratan yang sama? Jawabannya belum tentu ya, karena kembali lagi kepada kebijakan univnya masing-masing. Untuk lulusan SMA IPA, apakah bisa mengambil jurusan IPS atau sebaliknya? Ya, tentu bisa. Untuk beberapa prodi tapinya, seperti di prodi FPBS, FIP, atau FPOK. Asal nilai dan hasil dari seleksi kalian itu masih mumpuni untuk masuk ke dalam prodi tersebut. Contohnya, aku sendiri dari SMA IPA, masuk ke prodi PGSD yang di FIP. Tapi semisal Sobat Geni dari SMA IPS ingin masuk ke prodi biologi, aku kurang menganjurkan ya. Untuk masuk jalur PI apa aja? Yang pertama adalah melampirkan bukti sah kalau prestasi itu adalah prestasi kamu. Bisa dengan sertifikat, trofi, piagam, dan lain sebagainya. Bisa mungkin prestasi tersebut adalah prestasi dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Nah, selain itu, kalau bisa diusahakan, prestasinya adalah prestasi ketika kamu menjadi pemenang. Kalau hanya sebatas peserta, aku tidak menganjurkan. Nah, setelah kamu melampirkan bukti prestasi, kamu akan diarahkan ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara dan tes kompetensi. Aku tahu beberapa dari kalian mungkin daftar di kampus lain atau melalui jalur lain. Nah, ketika sudah diterima di universitas lain atau melalui jalur lain, kalian tetap boleh untuk daftar di jalur prestasi istimewa. Tapi kalau misalnya diterima di dua-duanya, kalian cuma bisa pilih satu. Jawabannya no. Nggak bakal lolos ya. Karena kembali lagi dari hasil seleksi kita di awal ya, dan juga kuota dari setiap prodi masing-masing. Karena tetap ada standar kompetensi yang dinilai dan berdasarkan pada kuota jurusan yang teman-teman pilih. Meskipun begitu, teman-teman tetap bisa berusaha dengan menyiapkan diri semaksimal mungkin dan berdoa supaya diterima di jalur ini. Oke? Nah, penilaian dari persyaratan SM itu dengan 1. Mempertimbangkan nilai UTBK SBMPTN 2021 sebagai salah satu komponen penilaian. Tetapi, Sobat Geni jangan khawatir. Bagi yang tidak memiliki nilai UTBK 2021 masih bisa kok untuk mengikuti SM ini. Setelah itu, kedua, tes psikologis bidang minat untuk kependidikan ataupun non-kependidikan, dan tes terpadu, seperti IPA terpadu, IPS terpadu, dan bahasa terpadu. Yang ketiga, khusus prodi keolahragaan dan seni akan ada penilaian dari portofolio dan ujian keterampilan. Yang keempat, khusus prodi S1 Ilmu Pendidikan Agama Islam akan ada tambahan penilaian dari ujian keterampilan membaca Al-Quran. Yang kelima, khusus prodi S1 Pendidikan IPA, khususnya International Program on Science Education, akan ada tambahan penilaian dari wawancara dalam bahasa Inggris. Yang keenam,
Khusus prodi S1 PGSD, PG PAUD, dan psikologi akan ada tambahan penilaian dari wawancara. Jadi, cara mengikuti SM ini dimulai dari pengambilan nomor bayar, lalu pembayaran, pengisian data, dan pencetakan kartu peserta. Nah, setelah itu mengikuti UTBK pada tanggal 21 sampai 23 Juli secara offline. Lalu uji keterampilan dan atau wawancara pada tanggal 24 sampai 25 Juli 2021 secara online ataupun offline dengan melihat kondisi nantinya ya. Dan yang terakhir itu pengumuman pada tanggal 13 Agustus 2021. Pendaftaran jalur mandiri dan prestasi istimewa UPI itu dimulai dari tanggal 31 Mei 2021 sampai tanggal 2 Juli 2021. Itu terdiri dari pengambilan nomor bayar, pembayaran biaya pendaftaran, dan pengisian biodata peserta. Sedangkan untuk pencetakan kartu peserta itu maksimal tanggal 19 Juli 2021. Jadi, uang pangkal sering disebut sebagai sumbangan pengembangan institusi atau biasa disebut uang bangunan. Nah, uang pangkal ini hanya ada di jalur SM ya, dan dibayarkan hanya sekali pada saat pendaftaran ulang. Perlu diketahui juga, untuk uang pangkal itu berbeda ya setiap prodinya. FYI aja, di jalur prestasi istimewa ini nggak ada uang pangkal, jadi biaya yang dikeluarkan sama kayak teman-teman yang diterima di jalur undangan dan jalur SBMPTN, yaitu besaran UKT atau uang kuliah tunggal. So, tips dari aku untuk Sobat Geni yang mau mengikuti SM UPI di tahun ini, paling siapin dan pelajari lagi di tes UTBK-nya, karena soalnya itu nggak akan beda jauh dari soal UTBK SBMPTN. Terus, persiapkan diri aja ya untuk wawancaranya. Dan yang paling penting adalah pilihlah prodi yang memang Sobat Geni minat dan sanggup untuk survive pada saat perkuliahan dimulai. Yap, sekian dari aku, kurang lebih tentang jalur SM UPI 2021. Semoga di tahun ini kita bertemu di atap yang sama ya Sobat Geni. Bye-bye! Dan trik dari aku yang lolos jalur prestasi istimewa UPI tahun 2020 adalah masukin sertifikat sebanyak-banyaknya, tapi usahakan tetap yang kamu jadi pemenang. Kalau kamu cuma sebatas jadi peserta, aku nggak menyarankan. Oh ya, terus di jalur prestasi istimewa UPI ini nggak ada keharusan kamu harus memilih jurusan yang sejalan dengan